Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, suasana bangga meliputi penyambutan tim Pimnas Universitas Hasanuddin yang sukses meraih juara umum. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar menilai prestasi ini sebagai motivasi. Lepas kami bawa pulang piala, kami persembahkan kebanggaan Unhas. Siapa kita? Siapa kita? Unhas! Bersatu kuat menang! Pimnas 37! Truly champion! Rektor Universitas Hasanuddin Unhas Makassar, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyambut tim Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Pimnas. Dipenuhi rasa bangga, Rektor memegang piala Adikarta Kartawidya atas prestasi juara umum Pimnas ke-37 tahun 2024. Unhas mencatatkan sejarah baru dengan meraih 19 medali di ajang Pimnas, yang merupakan ajang tahunan dari Pusat Prestasi Nasional Puspresnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memperlombakan karya ilmiah mahasiswa di tingkat nasional. Penghargaan tersebut diberikan dalam malam penutupan Pimnas di Universitas Airlangga Surabaya pada Jumat 18 Oktober 2024. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah bahwa Piala Adikarta Kartawidya keluar Pulau Jawa sejak 37 tahun digelar ajang bergengsi itu. Rombongan Pimnas Unhas kembali ke Makassar pada Sabtu malam 19 Oktober 2024 dan disambut hangat oleh Rektor Profesor Jamaluddin Jompa di lobi Unhas Hotel and Convention. Prof. JJ menyampaikan kemenangan ini menjadi motivasi bagi universitas di Indonesia Timur untuk terus bekerja cerdas, penuh dedikasi dan menjunjung kekompakan. Ia juga menambahkan bahwa jaket dengan tulisan Truly Champion telah dirancang sejak setahun lalu, menandakan tekad Unhas yang kini terwujud dengan gelar juara umum Pimnas ke-37. Pada hari ini sebenarnya masih tanggal 19 Oktober, dini hari tadi untuk pertama kalinya keluar dari Pulau Jawa, itu sebenarnya secara simbolik ya bahwa persaingan sangat berat. Universitas-universitas besar juga bersaing. UGM, Brawijaya, IPB, ITS, UI semuanya bersaing untuk mempertahankan Piala Adikarta ya, yang tentu pada hari ini kita saksikan akhirnya bergeser ke Indonesia Timur dan itu oleh Universitas Hasanuddin yang telah mencetak sejarah baru dan mudah-mudahan ini menyemangati para sivitas akademika Unhas bahwa dengan bekerja keras, dengan dedikasi yang penuh ya, dengan serius, dengan semangat yang luar biasa, kita bisa meraih prestasi yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya merasa haru, berbangga dan sekaligus berharap bahwa momen ini akan menjadi momentum yang dikenang selamanya untuk prestasi Unhas yang gemilang di masa mendatang. Dari total 19 medali yang diraih Unhas dalam Pimnas, terdiri dari 9 emas, 6 perak, dan 4 perunggu di kategori poster dan presentasi. Selain itu, tim Unhas juga membawa pulang 1 gelar juara favorit pada kategori poster serta 3 mahasiswa meraih penghargaan sebagai mahasiswa bertalenta. Ide kami itu terkait dengan Three Miracle Install Program atau sebuah konsep untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana. Jadi kami itu pengabdian masyarakat menyasar narapidana usia remaja dengan kasus mereka ada pembunuhan, pembegalan, dan pengeroyokan. Kenapa Three Miracle? Karena yang pertama, three adalah kognisi, 2 afeksi, 3 adalah perilaku. Nah di sini kami berusaha untuk narapidana memahamkan dirinya bahwa manusia itu berhak untuk berubah, manusia itu punya kesempatan kedua untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memaknai hidupnya dan kembali ke jalan Tuhan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini banyak banget cerita seru, tapi yang paling utama adalah ketika kami berhasil membuat narapidana itu untuk mengetahui bahwa orang tua mereka itu menyayangi diri mereka sendiri. Dan uniknya lagi, mitra kami itu ada orang Papua loh, jadi orang Papua ini jauh-jauh dari Papua, kemudian dia datang ke Makassar, dibina, yang awalnya bahkan tidak berani berbicara, akhirnya bisa menyampaikan satu kalimat dan di akhir kita sampai menangis.
Yang serunya lagi kami mendapatkan testimoni spesial dari Pak Anies Baswedan. Jadi satu-satunya tim The Indonesia yang dapat testimoni Pak Anies adalah tim Miracle in Cell Program. Dan itu adalah timku yang dapat medali emas presentasi di PKMPM tahun ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Tamam dari tim Detral. Jadi untuk inovasi kami dari tim Detral itu deterjen ramah lingkungan, di mana kami menggunakan teknologi enzimatis yaitu enzim lipase dan protease untuk bagaimana untuk meningkatkan efektivitas dalam mencuci pakaian. Dan kita juga sudah 100% biodegradable, di mana hasil dari limbah deterjennya ini tidak mencemari lingkungan dan juga ramah untuk kulit manusia. Kalau prestasi kemarin kita alhamdulillah mendapat medali emas presentasi di kelas kewirausahaan 4. Jadi di Pimnas itu ada 4 kelas kewirausahaan, yaitu kelas kewirausahaan 1, kewirausahaan 2, dan kewirausahaan 3, dan juga kewirausahaan 4. Kebetulan tim Detral berada di kewirausahaan 4 dan kita alhamdulillah meraih medali emas. Unhas akan menjadi tuan rumah Pimnas ke-38 pada tahun 2025 mendatang. Rahmatia Zahra Sapita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin bersama Ikatan Alumni Teknik IKTEK Unhas menggelar Business Talk dengan tema Entrepreneurial Leadership. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan wirausaha muda dan mempersiapkan mahasiswa serta alumni untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Kegiatan Business Talk yang diselenggarakan pada Jumat 18 Oktober 2024 di Gedung Center of Scientific Activities CSA Lantai 1 Fakultas Teknik Unhas, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menghadirkan narasumber dari kalangan profesional dan alumni Teknik Unhas. Business Talk ini mengangkat tema, belajar membangun dan memimpin suatu bisnis usaha untuk menjadi wirausaha sukses. Ini menjadi bagian dari upaya kolaborasi untuk memperkuat sinergi antara Fakultas Teknik Unhas dan IKTEK Unhas, khususnya dalam menyiapkan generasi muda yang lebih siap berkompetisi di dunia industri. Melalui program ini, diharapkan mahasiswa dan alumni muda dapat membangun jaringan serta kemampuan untuk memasuki dunia usaha dengan lebih baik. Jadi Business Talk ini adalah salah satu kegiatan dalam rangka mempererat dan konsolidasi antara pihak manajemen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dengan Ikatan Alumni Teknik Fakultas Teknik Unhas, ya. Nah, memang banyak hal-hal yang akan dikerjasamakan antara kami di Fakultas Teknik dengan di Ikatan Alumni Fakultas Teknik. Tapi tentunya ini diawali dulu, ya, dan ini adalah agenda pengawalan atau agenda pertama di dalam rangka bagaimana Ikatan Alumni Fakultas Teknik dapat mensupport atau menjadi penyangga daripada kegiatan-kegiatan yang menjadi target-target kinerja kami di manajemen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, gitu. Melalui kerjasama ini, berbagai program pelatihan dan pengembangan wirausaha telah disiapkan. Salah satunya adalah program Starbond Mengajar, di mana profesional dari industri akan memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan alumni tentang cara membangun usaha dan berkompetisi di dunia industri. Kita namanya Starbond Mengajar, nanti ada 12 pertemuan, 2 SKS, nanti dari profesional-profesional yang di oil and gas atau di geologi datang kemari ngajar online atau ini daring atau luring. Ya banyak kontribusi masing-masing untuk mengelengkan kalian dengan industri. Menjadi nanti banyak anak-anak muda yang hebat lah. Selain program Starbond Mengajar, IKTEK Unhas juga berencana untuk mengadakan workshop dan pelatihan khusus yang difokuskan pada pengembangan kompetensi dan wirausaha. Forum Alumni Muda Teknik, Formika, akan menjadi bagian penting dalam membantu pelaksanaan program ini, yang bertujuan untuk mencetak wirausaha-wirausaha baru dari kalangan alumni. Nah, kita juga habis ini, nanti pengurus Formika itu Forum Alumni Muda Teknik. Nah, kita mau buat kelas, buat ini supaya kalau ini kan hanya untuk memicu aja kesadaran. Nanti setelah itu ada kelas-kelas pembelajaran dan memang Pak Haris tadi kita menitipkan 5-10 orang nanti alumni kita untuk digembleng. Digembleng bukan hanya mental, tapi termasuk modal juga bakal kita coba. Kita lagi berpikir juga ini di IKTEK dengan pola sekarang ini kita kan buat database yang nanti basisnya di Android. Kalau kita bisa mengumpulkan dana
seperti sekarang kita targetkan, maka itu mungkin juga nanti kita coba programkan untuk memfasilitasi alumni baru terutama, baik yang mau tamat maupun yang sedang mencari model mau bekerja kah atau mau mempekerjakan orang. Nah, ini kita tujuannya inilah kira-kira salah satu yang kita mau lakukan. Nah, program prioritas lah. Nah, karena postur alumni kita sekarang ini alumni muda paling banyak. Nah, beda dengan kita ini alumni Taman Andrea ya, mungkin sekarang porsinya sisa 40%. Nah, 60% ini sekarang ada di yang muda-muda ini. Kenapa mereka menjadi objek prioritas ya pengurus IK teknik sekarang ini kira-kira. Program ini diharapkan dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pengembangan wirausaha muda dari Fakultas Teknik Unhas. Dan melalui kegiatan Business Talk serta pelatihan lanjutan ini, mahasiswa dan alumni diharapkan dapat mengembangkan potensi diri mereka untuk tidak hanya siap bekerja, tetapi juga menjadi pemimpin di dunia usaha. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, langkah jemput bola dilakukan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudiawan, SIK SH MH MSI, dengan mendatangi kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Kapolda berdialog dengan rektor dan Sivitas Akademika membahas keamanan kampus. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Untuk memberantas tindakan kriminalitas dan menjaga keamanan di lingkungan kampus, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudiawan SIK SH MH MSI, melakukan dialog dan silaturahmi ke Universitas Hasanuddin Makassar. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Senat Universitas Hasanuddin, Jumat 18 Oktober 2024 pagi. Seluruh Sivitas Akademika Unhas mulai dari mahasiswa, staf, hingga pimpinan Unhas hadir dan menyambut hangat silaturahmi dan dialog bersama Kapolda. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, berharap kepolisian bisa membantu dan berkolaborasi dengan Unhas, diantaranya dalam melakukan program-program seperti baksos dan sunatan massal. Selain itu, Rektor Unhas inginkan mahasiswa dan polisi bisa menyatu, jangan lagi ada jarak agar bersama-sama membangun bangsa. Dan mahasiswa UNHAS untuk juga nanti praktek lapangan di kantor-kantor kepolisian ya. Itu supaya mahasiswa dengan polisi bisa menyatu lah ya. Jangan lagi ada jarak supaya ini dianggap sama-sama tujuannya kan untuk membangun bangsa, untuk menjaga ketertiban. Gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Kapolda luar biasa menyambangi kami di kampus. Seharusnya saya yang datang untuk sowan, tapi beliau tidak mau. Beliau yang harus datang, itu saya apresiasi. Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan SIK SH MH MSI, mengatakan jika polisi harus jemput bola dalam melihat kondisi keamanan kampus, bukan menunggu laporan. Nah, pertama kan kita ada Pak Amir ya, sebagai kampus yang selalu berkoordinasi dengan kami, dan otomatis juga termasuk juga teman-teman dari kepolisian, banyak juga yang akan berkuliah di Unhas, khususnya di Fakultas Hukum yang sesuai dengan bidang ilmunya. Selain itu kita juga berkolaborasi dengan para mahasiswa untuk nanti akan sering ketemu, terus dalam rangka mencegah kejahatan, jangan sampai terjadi apa di kampus, misalkan narkoba yang paling utama ini ngeri nih ya. Itu harus kita berantas. Kita mulai pencurian, nah apa macam pencurian, bisa handphone, bisa laptop dan lain sebagainya. Itu harus kita cegah. Persiapannya ya kita sering patroli, ya kan, dari Polsek yang ada yang wilayah Unhas ini. Kita ketemu dengan mungkin tokoh-tokoh, Pak Rektor dan lain sebagainya untuk melihat bagaimana situasi kampus aman. Nah itu. Jadi polisi harus jemput bola. Ya itu. Jangan menunggu laporan, jemput bola. Untuk harapan Bapak sendiri dengan dialog hari ini seperti apa? Bagus, sangat menarik. Apalagi ada permintaan untuk polisi untuk kuliah di Unhas, membentuk kelas khusus seperti yang pernah terjadi dulu, boleh. Dialog diakhiri dengan penyerahan cindera mata dan foto bersama. Andrea Ririn Karina, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Hunian dengan teknologi dan pelayanan standar Jepang, Perumahan Sakura Village 2 menggelar open house pada Sabtu 19 Oktober 2024. Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Ohashi Koichi, hadir langsung mendukung penerapan standar Jepang pada perumahan di Indonesia. Perumahan Sakura Village 2 yang terletak di Jalan Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar open house Sabtu 19 Oktober 2024. Proyek hunian kedua dari DAX Indonesia ini menawarkan konsep hunian dengan teknologi dan pelayanan berstandar Jepang. Sakura Village 2 menghadirkan 131 unit rumah yang dilengkapi dengan fasilitas modern,
seperti teknologi filter air ANOA dan sistem keamanan canggih. Kegiatan ini diawali dengan sambutan Direktur PT DAX Indonesia, Fumio Yoshikawa, dan Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Ohashi Koichi. Dilanjutkan dengan pemaparan product knowledge yang dibawakan oleh Dr. Adrianus Bandepadang, selaku manajer marketing DAX Jaya Indonesia. Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Ohashi Koichi, menyampaikan dukungannya untuk mengembangkan proyek hunian ini. Ia pun yakin jika perusahaan dari Jepang bertanggung jawab terhadap apa yang dibangunnya, agar memiliki kualitas yang sama dengan di negara Jepang. Misi saya adalah untuk memelihara kehidupan warga negara Jepang yang tinggal di Indonesia. Ini kegiatan bisnis ini juga termasuk untuk memelihara warga negara Jepang, khususnya perusahaan Jepang. Dan kantor kami senantiasa mendukung untuk kegiatan bisnis perusahaan Jepang yang berbisnis di wilayah Indonesia. Jadi ini salah satu bentuk yang saya kerjasama dengan perusahaan Jepang dalam acara ini. Jadi saya yakin perusahaan Jepang bertanggung jawab penuh untuk bikin fasilitasi khususnya di perumahan untuk tinggal ala Jepang, tapi yang kualitasnya sama seperti tingkat yang sama di Jepang. Jadi saya ingin ajak customer orang Indonesia yang berminat untuk proyek ini. Nanti silakan melihat dan merasa nyaman dan aman. Silakanlah berbicara langsung dengan stafnya perusahaan ini. Sekian dan terima kasih. Selain menawarkan teknologi canggih, perumahan ini juga memastikan keamanan dan kenyamanan penghuni dengan sistem One Gate, CCTV, serta layanan purnajual yang profesional. Proyek ini dibangun dengan komitmen memberikan hunian berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Fumio Yoshikawa, Direktur PT DAX Jaya Indonesia, menjelaskan filosofi di balik konsep perumahan Sakura Village 2, di mana pihaknya membangun perumahan yang dapat pula dinikmati kalangan menengah dengan pelayanan kualitas Jepang. もうですね、テクノロジーも進化して、桜ビレッジだけ使えるテクノロジーっていうのはおそらくないと思います、正直に言って。ただうちはもう日本人を、私をする日本人をはじめとしてみんなで管理しているっていうところが一番大きな点になると思います。Mungkin terkait dengan kelebihan kita bisa bicara mengenai teknologi ya. Banyak teknologi-teknologi itu yang sudah berkembang gitu. Tapi mungkin teknologi yang kita pakai di dalam perumahan ini tidaklah istilahnya berbeda jauh gitu dengan teknologi yang ada di perumahan lain. Seperti mungkin ada water filter untuk pengumpulan air bersihnya kami, tandon yang memang sudah ada teknologinya supaya air itu bersih. Tapi lebih kepada bahwa perumahan ini akan dikelola langsung oleh orang Jepang. Jadi kualitas pengelolaannya dan servisnya kepada pelanggan-pelanggan kami itu semuanya sudah dengan standar kualitas dari Jepang, begitu Pak. 先ほど話しましたけれども、計画から引き渡しまで全て管理してますんで、書類をしっかり揃えているとか、通常インドネシアでお金をいただいてから建てることが多いですけれども、私たちは販売前からすでにそのような資金を用意して確実に建てて引き渡しをすると。Ya, jadi pelayanan dari awal user masuk ke sini sampai dengan nanti penyerahan berkas-berkas dokumen seperti sertifikat, perizinan dan sebagainya macamnya itu semua dikelola dengan baik oleh perusahaan kami dengan standar Jepang gitu. Jadi pelayanan ke usernya juga sama. Kayak misalkan ini kan di Indonesia ini banyak perumahan-perumahan itu yang terima uang dulu DP baru dibangun gitu. Kalau kami tidak. Jadi kami itu bagaimana caranya supaya kalau user sudah lunas juga maka perumahan sudah bisa dinikmati oleh user-usernya kami.
先ほども言いましたけれども、お金をかければいろんないい設備は作れますけれども、そうではなくてもっと将来ずっと何十年も住む家の安心と安全っていうところが一番うちの売りになるのかなと。Ya, kami juga bikin perumahan ini dengan konsep Jepang ini juga bagaimana caranya supaya masih bisa dinikmati oleh kalangan menengah, Pak ya. Jadi bukan cuma kalangan ke atas saja. Kalau nanti kita bicara perumahan Jepang mungkin konsepnya sudah perumahan mahal dengan berbagai macam banyak teknologi lah begitu. Nah, kalau kami itu tidak ingin seperti itu. Jadi pokoknya bagaimana caranya supaya rumah ini tetap bagus, tetap juga bisa dinikmati oleh user kami dengan pelayanan kualitas Jepang itu. DAX Indonesia berkomitmen memberikan solusi hunian yang terjangkau bagi kalangan menengah dengan tetap dengan kualitas ala Jepang, di mana fasilitas unggulan lain seperti tandon air endpoint yang antibakteri, serta teknologi smart lock Dexon turut menjadi nilai tambah perumahan ini. Salah seorang konsumen yang membeli rumah di Sakura Village 2, Amos, berbagi pengalamannya tentang keunggulan hunian ini. Paling utama yang buat saya menarik di Sakura yaitu teknologi perkembangan perumahan yang dari Jepang, terus yang kedua fasilitas masalah transportasi itu dijangkau dengan transportasi umum, terus dekat dengan bandara, dekat dari rumah sakit umum, termasuk Wahidin, terus terminal daya gitu. Itu yang buat saya menarik, dan banyak lagi yang dekat dari Sakura ini. Dari sisi keamanan yang saya dapatkan itu berkaca di Sakura Utama. Di Sakura Utama itu banyak teman-teman yang mengatakan bahwa Sakura itu sangat dijamin keamanannya dan kebersihannya. Kalau segi dari pembiayaan itu atau proses untuk pengambilan rumah ini itu sangat mudah. Kita hanya bisa membayar 10 juta sudah bisa diproses dengan baik. Harapan saya banyak ya. Kalau harapan saya itu yang paling utama Sakura ini bisa berkembang dengan baik. Yang paling utama itu berkembang dengan baik dan bisa lebih dipercaya lagi, khususnya ke kalangan masyarakat di sekitarnya bahwa bisa Sakura ini bisa sangat baik. Dalam acara open house ini, pengunjung juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan tim marketing, serta menikmati berbagai promo menarik seperti hadiah undian, cashback, dan kesempatan memenangkan tiket PP Jepang Indonesia. Perumahan Sakura Village 2 ini diharapkan dapat menjadi solusi hunian bagi masyarakat Makassar yang menginginkan kualitas dan kenyamanan ala Jepang. Dengan segala keunggulan yang ditawarkan, Sakura Village 2 siap menjadi pilihan hunian terbaik bagi masyarakat yang mengutamakan kualitas, keamanan, dan kenyamanan. Feni Septiani Samuel, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.